وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim melalui saluran virtual. Mudah-mudahan silaturahim kita, silatul ilmi kita, silatul dakwah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sore hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sederhana saja, tidak serumit yang disampaikan oleh moderator tadi tentang roda kehidupan manusia. Dan tadi pagi saya sudah matur karena judulnya sangat abstrak ya. Saya sulit memahami sehingga saya katakan dan usulkan untuk membaca apa yang biasanya setiap sore saya baca melalui juga saluran dakwah online kita. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, hari-hari ini adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan secara empirik ayatnya yang tertulis di dalam surat Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita, memberikan bala dan cobaan. Demikian pula di dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menimpakan bala dan ujiannya kepada kita berupa keburukan ataupun juga kebaikan. Dari ayat ini secara sederhana dapat kita sampaikan bahwa ujian Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbanding lurus dengan keimanan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena itu ujian adalah konsekuensi logis bagi orang-orang yang beriman. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-anbiya asyaddu bala'an. Bala dan cobaan yang terbesar itu dialami oleh para nabi. Nabi, kemudian orang-orang soleh dan orang-orang soleh berikutnya. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam ibtila ini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki maksud dan tujuan yang disebut sebagai tamhis.
Allah ingin menguji dan ingin memilah-milah siapa di antara kita yang beriman secara jujur kepadanya dan siapa yang dusta di dalam keimanannya. Hanya itu yang dimaksudkan oleh Allah di dalam menguji siapapun di antara umatnya dan terkhusus lagi kita orang-orang yang beriman. Nah, saudara sekalian yang saya muliakan, agar kita sabat, tetap tegar di atas ujian ini, ada satu instrumen yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Instrumen itu adalah qalbu kita sendiri. Dan qalbu inilah menurut Al-Imamul Ghazali rahimahullah sebagai transmitter atau alat yang kemudian dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita umat manusia, agar kemudian cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dapat dipancarkan kembali. Jadi semakin kuat transmitter ilahiyah ini, yaitu qalbu kita, maka semakin kuat cahaya itu dipantulkan. Dan semakin redup, semakin lemah daya yang dimiliki oleh transmitter kita yang ada di dalam qalbu ini, maka cahaya Allah yang akan terpantulkan pun juga sedemikian lemah. Ketika cahaya Allah yang tidak sanggup lagi dipantulkan oleh hati kita, qalbu kita ini, maka kita khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Orang-orang yang tidak dikehendaki adanya cahaya pada diri dia, maka dia sama sekali tidak akan pernah mendapatkan pencahayaan di dalam kehidupannya. Artinya apa? Kehidupannya ya, dalam keadaan gelap karena tanpa cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dalam kaitan kita ingin menguatkan, mengokohkan qalbu inilah kemudian kita penting untuk membahas apa yang diterangkan oleh para ulama kita. Di antara keterangan yang kita dapatkan dari para ulama kita tersebut, ya, mereka mengatakan kepada kita bahwa al-qalbu itu adalah atau merupakan mahallun lis-sakinah, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menitipkan ketentraman. Jadi yang dimaksud dengan as-sakinah itu adalah ketentraman yang ada di dalam qalbu kita, yang ada di dalam pusat daripada inti kemanusiaan kita. Inilah yang dimaksud dengan as-sakinah. Nah, as-sakinah inilah kemudian yang secara berkelanjutan melahirkan apa yang disebut dengan at-tuma'ninah, kedamaian jiwa. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam penuturan para ulama kita, as-sakinah itu diterjemahkan sebagai as-sabat 'inda nuzulil mihan al-muqliqah, ketegaran kita
keadaan di mana kita sanggup mengendalikan dan mengontrol diri kita ketika kita menghadapi suatu peristiwa yang demikian menekan kehidupan kita. Suasana di mana kita sanggup mengontrol diri kita, di mana kita ditimpakan suatu kesulitan-kesulitan ya yang barangkali menggoyahkan pertahanan diri kita sebagai manusia atau hamba Allah yang sangat lemah. Karena itulah sahabat-sahabat sekalian yang saya muliakan, ya, di antara para ulama kita juga misalnya ya, mengatakan bahwa yang disebut dengan as-sakinah itu adalah ma yajiduhul qalbu minat tuma'ninah, kedamaian yang dirasakan oleh qalbu kita ketika inda tanazzulil ghaib, ketika turunnya suatu peristiwa gaib pada diri kita, wahya nurun, dan yang dimaksud dengan peristiwa gaib itu adalah pancaran cahaya di dalam qalbu kita yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sesungguhnya apa yang dimaksudkan dengan ainul yakin. Ya. Keyakinan kita tentang kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah dan seolah-olah kita bisa melihatnya dengan mata kita. Dan itulah yang disebut dengan ainul basirah. Ya. Jadi penglihatan mata hati yang sangat tajam. Salah satu produk barangkali bagi ainul basirah kita adalah apa yang dimaksud tekan dengan firasat. Ya. Firasat seringkali kita dengar istilah ini. Maka ada satu hadis, meskipun ada sebagian ulama barangkali yang mengkritisinya, tetapi penting bagi kita untuk mengambilnya sebagai sebuah hikmah misalnya. Ya. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadalah kalian terhadap firasat seorang yang beriman, karena sesungguhnya dia melihat dengan pencahayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ya. Karena itulah ya, seorang mufassir, ya, Syekh ya, Al-Imam Sayyid Qutb rahimahullah di dalam kitab beliau Zilalul Quran menyatakan, was-sakinatu hina yunziluha Allahu fi qalbin takunu tuma'ninatan wa rahatan wa yaqinan wa thiqatan wa wiqaran wa thabatan wastislaman wa ridha. Ketika as-sakinah itu diturunkan oleh Allah di dalam qalbu kita, inilah yang akan menjadi suatu kedamaian jiwa, suatu relaksasi jiwa, suatu keyakinan dan rasa percaya yang mendalam terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kokoh pendirian kita ketika menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, termasuk juga sikap pasrah terhadap takdir Allah dan ridha dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi kita akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah, tidaklah menimpa kita dari sesuatu apapun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah di atas kita semuanya. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala in ijtama'atil jinn wal ins
ala an yanfa'uka ma yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allahu lak. Wa la in ijtama'atil jinnu wal ins ala an yadurruk ma yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kalau jin dan manusia bersatu padu berkonspirasi untuk memberikan suatu manfaat kepada kita, tidaklah manfaat itu terjadi kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau mereka bersatu padu untuk memberikan suatu malapetaka dan mudarat kepada kita, tidaklah akan pernah terjadi kecuali malapetaka dan mudarat itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah teman-teman sekalian, mengapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mereka ditimpa peristiwa sepahit apapun ketika mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tetap sabat, mereka tetap pasrah, sebagaimana suatu kisah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pengikut seorang nabi yang dengan teguhnya berpegang teguh terhadap kebenaran yang diajarkan Nabi tersebut. Dia dicabik-cabik dagingnya, lalu kemudian terlihat putih tulangnya. Dia tidak berubah dari keimanannya dan keteguhannya beriman, sampai kemudian diletakkan gergaji di atas kepalanya dan dibelah badannya. Dia juga tidak meninggalkan keteguhan iman kepada sang Nabi tersebut. Tapi kata Nabi, walakinnakum qaumun tastajilun. Kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa, kesusu untuk mencapai suatu kejayaan. Mari teman-teman sekalian kita membaca apa juga yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fath. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketentraman batin, kedamaian jiwa di dalam qalbu, fi qulub, di dalam qalbu orang-orang yang beriman, agar mereka senantiasa bertambah keimanannya dari keimanan yang memang telah ada pada diri mereka semuanya. Nah, ayat ini menunjukkan fi qulubil mu'minin. Karena itu orang yang ingin mencari kebahagiaan, kedamaian, ketentraman jiwa, tidak semestinya dia kembali kepada apa yang dikatakan dan dirumuskan, dikonstruksi oleh akal inteleknya semata. Tetapi Allah menyatakan letak daripada kedamaian, ketentraman jiwa adanya di dalam qalbu kita. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, di dalam menjalani hari-hari ini, kita pun juga pasrah kepada Allah dan ridho atas segala ketetapannya. Ketika misalnya kita tentu tidak seperti tahun-tahun terdahulu, bagaimana nikmatnya syiar Ramadan di ulul albab ya, dan di seluruh kampus kita. Bagaimana nikmatnya kita meramaikan masjid kita. Bagaimana ramainya syiar-syiar Ramadan yang kita lakukan secara masif di masing-masing tempat. Hari ini juga tanpa kehendak kita, tanpa pilihan kita, Allah menguji kita untuk kemudian sesaat meninggalkan satu syariat yang diajarkannya menuju satu syariat yang lain dengan tidak melakukan aktivitas berkerumun misalnya seperti berjamaah. Tidak mudah memang. Mungkin orang-orang yang sudah terikat qalbunya dengan masjid, ya, dia tidak sulit untuk mendapatkan kedamaian di masjid. Tetapi begitu kemudian anjuran para ulama kita untuk sementara waktu meninggalkan ibadah-ibadah jamaah kita di masjid, karena untuk mewujudkan ajaran Allah agar kita menjaga jiwa kita dengan sebaik-baiknya, saya yakin itu juga bukan peristiwa yang mudah. Lihatlah di sosial media betapa banyak ungkapan-ungkapan yang kelihatannya itu sangat religius, tapi sesungguhnya menyimpan suatu fakta. Dia tidak rela dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati teman-teman sekalian, ujian kesabaran, ujian keteguhan, ujian ridha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah
bukanlah semata-mata dialami oleh orang yang barangkali selama ini jauh dari tempat peribadatan, sholat dan lain-lain, tetapi secara samar-samar juga akan menimpa justru orang-orang yang selama ini merasa dekat dengan masjid. Tapi tidak ada pilihan. Inilah saat di mana kita harus menata qalbu kita sehingga kita dapat istislam, pasrah kepada Allah di dalam menjalankan semua sunatullah ini. Karena bagaimanapun di luar ayat-ayat Al-Quran yang tertulis, Allah pun juga membentangkan ayat-ayat dan tanda kekuasaannya dalam peristiwa alam semesta ini. Keduanya harus kita beriman dengan baik. Apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan yang benar dan apa yang dikatakan oleh wahyu yang tertulis, semuanya adalah menunjukkan ayat-ayat Allah dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kita zikrullah dalam totalitas kehidupan kita, dalam keadaan beraktivitas, mobile, dalam suasana mobilitas yang tinggi, dalam suasana rehat, bahkan istirahat tidur sekalipun, Allah selalu hadir di dalam benak kita. Dan pada akhirnya kita mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia Kau ciptakan dari semua ini. Termasuk COVID-19, ini adalah ciptaan Allah yang dengannya Allah kemudian menguji siapa yang jujur di dalam keimanannya dan siapa yang tidak jujur di dalam keimanannya. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, demikian saja tausiah virtual pada sore hari ini. Saya sampaikan, mudah-mudahan kita selalu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuknya untuk istiqamah di atas agamanya dan kemudian senantiasa mengikatkan qalbu kita dengan Al-Qur'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.